Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Cabang PGRI Kecamatan Purworejo, yang terhormat Ketua Ranting Sidodadi beserta pengurusnya, yang terhormat pada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta dewan guru yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita berikan salam serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana nanti beliaulah yang akan menolong kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang-benderang, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya juga iri dari Ranting Sidodadi, perwakilan tapi bisa sekompak ini. Di lembaga saya, di ranting saya itu semuanya, tapi tidak sekompak ini. Termasuk TK ada sebagian yang pakai. Terus di ranting saya itu kondisional rawatnya. Dalam arti kalau kita menulis saya tiap bulan enggak, karena di kami, mohon maaf, itu ada kontribusi dari ranting untuk yang ditempati itu. Jadinya ada tulisan ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kemarin yang dikirim Pak Taufik ini 2 orang untuk wilayah utara, kebetulan saya, dan satunya Sanen di Pak Taufik ya. Itu pun saya di sana tidak ketemu siapa orangnya yang satunya. Saya bingung tuh. Tahu-tahu Pak di grup PGRI muncul fotonya, mana orangnya satunya. Saya tengok tidak ketemu. Bapak Ibu sebetulnya apa yang kita tahu di sana itu, sebelum menolong orang itu apa sih organ vital di tubuh kita itu, kita harus tahu terlebih dahulu. Yang harus diselamatkan terlebih dahulu itu organ vitalnya. Jadi organ vital yang utama itu kepala, karena kunci semuanya itu ada di kepala, otak, bukan jantung ataupun paru-paru. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Sebetulnya kita sudah terbiasa dengan itu, yang kita praktekkan kemarin di sana itu bagaimana cara menangani. Cuma lebih dijelaskan bagaimana cara supaya itu urutannya yang lebih betul. Di sana kemarin itu bagaimana cara menangani anak yang tiba-tiba kejang atau lari-larian, jatuh, semaput, tidak sadarkan diri, itu bagaimana penanganannya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau kita menangani seperti itu, anak kita itu berbeda. Ada di sini yang saya tahu ada dari TK, PAUD, SD, dan SMP. Jadi untuk SD, SMP, sama TK itu urutannya sama. Cuma cara bagaimana kalau anak itu jatuh terus jantungnya itu tidak bergetar. Penolongan yang paling utama itu biasanya kita tahu dimanapun kalau ada tabrakan kita tahu di situ langsung dikasih minum kan, itu tidak boleh. Biarkan anak itu sadar dulu. Itu kalau bisa, kalau kita di jalan atau ketemu yang kecelakaan seperti itu, jangan dikasih minum terlebih dahulu. Apalagi kalau anaknya tidak sadar. Kalau anaknya tidak sadar, coba disadarkan terlebih dahulu dengan ditepuk bahunya. Nah, atau kalau orang tua, bapak atau ibu ditepuk bahunya. Tapi jangan terlalu keras
dan juga jangan terlalu pelan, diusahakan sesadar mungkin supaya bagaimana bisa sadar. Terus yang kedua, kalau menolong orang atau anak yang demikian, diusahakan lokasi itu dibawa ke tempat yang steril, dalam artian aman. Aman kalau orang kecelakaan dipinggirkan dulu. Kalau di dalam kelas tiba-tiba ada anak yang jatuh atau kejang atau epilepsi, itu tempat duduk atau bangkunya digeserkan, anaknya diletakkan, ditidurkan, baru diusahakan dibangunkan. Terus kalau dilihat anaknya belum sadar, baru dilihat pernapasannya ada enggak. Kalau tidak ada, detak jantungnya tidak ada, nafasnya tidak ada, diusahakan dipacu pertolongan seperti di rumah sakit itu. Kalau untuk anak-anak, mohon maaf saya berdiri. Kalau untuk anak-anak yang TK atau PAUD itu cukup, atau anak kecil itu cukup biasanya pakai jari jempol aja. Beban diusahakan di pundak, jangan di tangan. Dihitung 1, 2, 3 seperti di dokter itu. Mohon maaf. Di dada di sebelah sini. Itu kalau anak kecil cukup pakai jempol saja. Di sini didirikan, dihitung 1 sampai 10 lagi. Terus tidak yang melakukan seperti ini, pertolongan seperti ini, tidak boleh diajak bicara dengan orang lain atau di sekitarnya. Terus kalau untuk anak usia SD itu bisa pakai 1 telapak tangan seperti ini. Ini terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 itu terus. Terus untuk kalau orang yang dewasa itu pakai 2 tangan sama antara perempuan dan laki-laki di sebelah sini, di bawah itu kan 3 ini tempat jantung kita. Cara megangnya tangan seperti ini, boleh tangan kanan di bawah, boleh seperti ini, jadi seperti ini terus. Diusahakan kita berusaha terus. Kalau capek itu kita bisa gantian dengan temannya, sambil teman yang lain itu manggil ke unit gawat darurat, bisa puskesmas terdekat, sehingga sebelum puskesmas datang kita sudah melakukan penanganan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hal itu sudah kita lakukan, sudah tahu, cuma bagaimana caranya itu. Terus setelah itu kita tunggu sampai puskesmas datang. Itu kita harus melakukan upaya supaya anak itu tertolong. Kalau kita bantu seperti itu sudah tertolong, maka kita terlentangkan, kita tidurkan, ya itu kita miringkan. Kalau biasanya kan ada yang harus miringnya ke kiri atau ke kanan, itu tidak. Kemarin di situ itu boleh ke kiri, boleh ke kanan. Yang penting anak itu bisa rileks. Karena apa? Alur pernapasan di sini ini kalau dimiringkan tidak tersumbat. Betul. Terus kalau melihat seperti itu, biasanya ditaruh celakaan, dikasih bantal kan kepalanya. Itu sebetulnya tidak boleh. Nah, bantal itu karena ini organ yang paling vital, kepala, itu kalau kita naikkan, darah yang dipompa jantung itu akan naik ke kepala, itu agak sulit. Biasanya malah ke kaki dulu kan. Ada yang kakinya diangkat dulu supaya aliran darah ini naik, sehingga apa? Asupan darah itu supaya ke otak dulu.
Karena memori apapun itu kuncinya ada di otak. Itu kemarin juga ada yang tanya, Pak, murid saya epilepsi, kadang ngelamun tiba-tiba kejang, itu bagaimana Pak caranya? Ya sama, kita amankan lingkungan sekitar dulu. Terus seperti ikat pinggang, kerudung, itu kita longgarkan, ataupun sepatu kita lepas supaya anak itu rileks. Terus di lingkungan itu usahakan anak-anak jangan menggerombol, karena udara yang ada di sekitar kalau anak-anak menggerombol menjadi lebih sedikit kayak. Meskipun itu cukup, cuma kalau anak itu sudah agak jauh di lingkungan yang aman tadi, itu kita menolongnya juga lebih mudah. Selain itu, kemarin itu juga ada yang tanya anak SMP, nggak tahu dari SMP mana, lari-larian jatuh, tangannya ini sampai putus, balonnya ini keluar, istilahnya mencumul keluar. Itu bagaimana? Itu kita usahakan, kalau bisa kita usahakan ditarik, kita tarik langsung kita perban dulu, baru kita bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Tapi biasanya kita mau menarik itu kan tidak tega, takut rusak, takut gimana gitu. Yang jelas seperti itu kan pikiran kita, karena kita bukan orang kesehatan. Tetapi kita gunakan kemampuan kita terlebih dahulu, semampunya kita. Kalau kita sudah tidak mampu sambil nunggu orang kesehatan, kalau bisa kita yang bawa langsung ke sana, tidak apa-apa. Takutnya dari Tempurjo ke sini itu butuhkan waktu juga lumayan yang cukup lama, kurang lebih kalau ambulan 1/4 jam. Itu kalau kita tidak tangani, kalau orang seperti itu, anak itu kan juga akan merasakan sakit. Sehingga Pak, terlebih dahulu yaitu intinya kita tangani terlebih dahulu sebisa mungkin. Yang pertama tadi di sana yang inti itu masalah detak jantung yang berhenti. Bagaimana kita mengupayakan itu tadi? Yang umum biasanya itu anak-anak besar, anak kecil juga bisa. Kalau Bapak Ibu pernah lihat sinetron drama Korea itu, kan ada yang dokter yang di TikTok ada, di snap video ada, yang usahakan anak yang baru lahir terus detak jantungnya berhenti, dokternya sampai naik ke atas atas tempat tidurnya digigit. Itu tidak boleh Bu sebetulnya, karena tekanan anak itu tidak sama, cukup dari sampingnya aja bisa gitu. Dari samping tempat tidurnya gini bisa, tidak perlu naik ke atas tempat tidurnya, rajanya terus diginikan kan? Tidak, itu salah, katanya dokternya seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, selain dari yang saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, karena yang saya tangkap cuma intinya kalau saya suruh menyampaikan sama seperti dokter di sana, saya tidak bisa. Itu satu. Yang kedua, di sana kemarin prakteknya yang banyak, maksudnya praktek yang mengupah itu yang banyak memakan waktu. Kalau penyampaian materinya sedikit. Terus kalau aku usahakan di sini Bu ya, di sini, Pak, sampai 3 kali atau berapa kali, belum sadar dilihat nafasnya itu tadi. Setelah itu kalau dada bisa dipakai telinga atau apa. Kalau tetap sambil satunya nolok, sambil kita teriak
minta tolong ke orang lain. Jangan ditangani sendiri. Kalau orang kecelakaan atau ketemu di jalan, jangan ditolong sendiri. Harus ada teman yang lain. Kalau tidak, takutnya nanti ada yang lewat di video, diviralkan, uangnya hilang. Jadi yang nolong pertama ini yang ambil, sudah rame nanti. Padahal niatnya yang nolong itu bagus. Tahu-tahu sampai kesehatan datang dibawa ke sana, ada yang hilang, benda-benda berharganya, itu nanti malah jadi rame. Jadi usahakan intinya sebelum menolong, cari teman untuk menolong. Itu aja. Monggo, mungkin ada pertanyaan? Ya. Terima kasih yang disampaikan Pak Eko, meskipun singkat tapi lumayan jelas. Cuma yang ingin saya tanyakan, irama ketika kita menekan dada si korban, apakah cukup atau kita sesuaikan dengan detak jantung? Terima kasih. Kurang lebih 120 menit kalau tidak salah. Menit. 120 tekanan per menit. 120 tekanan per menit. Berarti 1 detik itu bisa 2 kali. Detik, bukan per menit. 1 detik berarti 2 kali. Berarti cepat. Iya, cepat. Dan jaraknya masuknya dada ke dalam itu Pak ya, itu kurang lebih 3 sampai 5 cm. Berarti di bawah tulang itu ya? Iya, di bawah sini. Kan jantung kita di sini. Itu masuknya gininya, tekannya ke bawah itu kurang lebih antara 3 sampai 5 cm. Terus kalau berhenti, tangan tidak boleh di atasnya dada yang yang sakit ini, yang pingsan, tidak boleh. Takutnya tambah menekan nanti. Kalau kita capek, tangan dialihkan, bisa ganti temannya yang lain. Sehingga Pak, mengurangi resiko. Jadi cepat Pak, tekanannya itu. Diusahakan semaksimal mungkin, semampunya mungkin. Terus masnya di belakang, kalau bangunkan pipinya nggak boleh. Pak gitu nggak boleh. Nggak boleh pipinya. Biasanya kita ayo bentar bangun. Nggak boleh. Di sana kemarin juga dipraktekkan gitu. Bangunkan, disuruh sini tapi anaknya bandel yang praktek gitu. Yang dibangun pipinya itu nggak boleh. Bukan itunya, harus pundaknya. Karena di kepala kita ini, di wajah ini termasuk terdapat organ yang sangat vital itu tadi. Itu. Monggo mungkin ada lagi yang ditanyakan. Ibunya mungkin ada yang Mungkin ibunya. Biasanya yang pamer itu ibunya. Namanya. Kalau ada nanti videonya saya kirim ke Pak Herman biar di-share ke adminnya. Ada sebagian video, cuma saya video sendiri, bukan dari sana. Sehingga Pak, kita tahu lah bagaimana penanganannya, yang pertama, yang kedua, terus selanjutnya. Yang utama, intinya kita tolong terlebih dahulu, jangan panik gitu. Kalau yang utama yaitu jangan panik. Biasanya kalau seperti itu kita refleksnya tinggi kan. Ya Allah ini. Sambil nyicing rokok bangun. Enggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu mungkin kalau ada pertanyaan monggo saya jawab sebisanya. Kalau tidak ada saya akhiri. Coba Pak, mau seperti kecelakaan di jalan raya, itu harus kita langsung ada penolongan secara cepat atau
nunggu dari polisi dulu. Karena nggak ada nunggu polisi dulu, itu kesannya tak mati. Jadi Pak, kalau kecelakaan di jalan raya yang saya tahu Pak ya, kalau korban itu belum meninggal Pak, kita amankan dulu, kita wajib menolong. Tapi kalau kita lihat korbannya sudah meninggal atau kepalanya pecah langsung meninggal itu di tempat, kita harus nunggu aparat keamanan. Paling tidak kita jagain di sekitarnya biar tidak ada kendaraan yang nambahi gitu aja. Biasanya kalau di tengah jalan kan kita tutup, itu kalau sudah meninggal kita tutup. Tapi kalau anak itu sudah masih bisa gerak, kita amankan dulu ke tepi jalan yang aman. Lokasinya amankan dulu lokasi. Kalau tidak seperti itu kita tengah jalan nolong, nanti tahu-tahu kita yang kesalahan juga kan nggak mungkin. Masa yang nolong menjadi korban juga kan gitu. Yang utama yaitu lokasi, kita amankan terlebih dahulu. Itu Bapak mungkin ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tidak bisa mengkopi terlebih seperti dokter, hanya itu kemampuan saya. Semoga bermanfaat untuk nanti Sidodadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.